Tak dibutuhkan Ronald Koeman, Ian Maatsen dibuang. Garuda kalahkan Malaysia lagi. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihangatkan dengan berita yang berkaitan dengan pemain keturunan. Setelah dikejutkan dengan kilatnya proses naturalisasi Miss Hilgers dan Alien Reinders, kali ini nama Ian Maatsen, pemain muda berusia 22 tahun, muncul sebagai sosok yang dirumorkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Maatsen adalah produk Akademi Chelsea yang musim lalu tampil di final Liga Champions saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Kini ia telah menjadi pemain permanen di klub Premier League Aston Villa. Isu naturalisasi Maatsen mulai ramai setelah dirinya tidak dipanggil oleh pelatih Belanda Ronald Koeman untuk laga UEFA Nations League pada awal September 2024. Padahal Maatsen sebelumnya masuk dalam skuad timnas Belanda untuk Euro 2024 meski tidak mendapatkan menit bermain. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa peluang Maatsen dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Salah satu alasan yang memperkuat kemungkinan naturalisasi ini adalah garis keturunan Maatsen. Ia disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya meskipun berpaspor Suriname berasal dari Jawa. Dengan latar belakang ini, Maatsen bisa saja menjadi target naturalisasi berikutnya oleh PSSI. Namun, di sisi lain, Maatsen mengaku kecewa karena tidak mendapat panggilan dari tim senior Belanda. Meskipun demikian, dia tetap fokus dan berkomitmen untuk bekerja keras agar suatu saat bisa mendapat kesempatan bermain di level senior. Saat ini, Maatsen kembali dipanggil timnas Belanda U21 bukan ke tim senior yang semakin memperbesar peluang baginya untuk memilih opsi naturalisasi. Proses naturalisasi Maatsen diperkirakan akan memiliki tantangan serupa dengan yang dialami Maarten Paes. Mengingat Maatsen sudah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Hal ini berarti PSSI harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan kehadiran Maatsen di timnas Garuda. Namun, jika ia terus tak mendapatkan kesempatan di timnas senior Belanda, peluang naturalisasi ini pun semakin terbuka. Dengan kualitasnya sebagai bek kiri yang berpengalaman di kompetisi Eropa, Ian Maatsen bisa menjadi aset berharga timnas Indonesia. Kini tinggal menunggu apakah Maatsen akan memilih bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi atau tetap berharap untuk berkarir di level tertinggi bersama timnas senior Belanda. Selama 5 tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam peringkat FIFA berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Keberhasilan ini bukanlah hasil instan, tetapi buah dari kerja keras dan strategi jangka panjang yang dirancang dengan cermat. Berkat kepemimpinan pelatih tersebut, Indonesia berhasil naik 44 peringkat dalam waktu 5 tahun. Sebuah prestasi yang mencengangkan mengingat tantangan yang dihadapi sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Saat ini tim Garuda menempati peringkat 129 dunia, naik 4 tingkat dari peringkat sebelumnya. Peningkatan ini tidak lepas dari hasil positif yang diperoleh Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan kualifikasi, Indonesia sukses menahan 2 tim kuat yakni Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan hasil imbang tanpa gol 0-0. Kedua hasil ini memberi dorongan signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia dan memperkuat posisi mereka di pentas internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki visi yang jelas untuk membawa tim nasional Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Ambisi ini bukanlah hal yang mustahil mengingat performa tim yang semakin solid di bawah kepemimpinan pelatih Korea Selatan. Erick Thohir yakin bahwa dengan konsistensi, perbaikan infrastruktur dan pengembangan pemain muda, target tersebut dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini, Indonesia telah berhasil menyalip Malaysia yang berada di peringkat 132 FIFA. Hal ini memberikan tambahan semangat tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang sudah menjadi bagian dari sejarah sepak bola Asia Tenggara dan kini Indonesia kembali menunjukkan dominasinya.
Meski sudah mengungguli Malaysia, Indonesia masih memiliki dua pesaing kuat di Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Thailand. Vietnam saat ini berada di peringkat 116 FIFA, sementara Thailand menempati peringkat 100. Kedua negara ini telah menjadi saingan berat Indonesia dalam berbagai turnamen regional. Namun dengan perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, bukan tidak mungkin Garuda akan segera menyaingi atau bahkan melampaui kedua negara tersebut di masa depan. Erick Thohir dan jajaran PSSI terus berupaya memperkuat tim baik dari segi taktik, fisik maupun mental agar mampu bersaing di level internasional. Langkah Indonesia menuju peringkat 100 besar FIFA mungkin masih panjang, tetapi dengan perkembangan yang ada, optimisme terus tumbuh di antara para pecinta sepak bola tanah air. Prestasi demi prestasi yang diraih menjadi bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan baru di Asia dan mungkin juga di kancah sepak bola dunia. Pada akhirnya, sukses ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung perjalanan panjang menuju kejayaan sepak bola nasional. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan visi yang jelas, impian ini bisa terwujud. Target 100 besar FIFA kini bukan lagi sekedar mimpi, tetapi sebuah tujuan yang semakin nyata.